Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan pastinya tetap semangat untuk belajar matematika. Karena sebenarnya matematika itu sangat mudah kalau kita berpikir mudah. Apalagi untuk materi kali ini yaitu tentang median. Yaitu masih lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul MEAN, karena masih sama-sama dalam subbab ukuran pemusatan data. Untuk sebelum ke materi, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai median. Atau ada yang tahu artinya? Ya, nilai tengah. Karena sebenarnya kalian sudah pernah belajar waktu masih duduk di bangku SD kelas 6. Jadi materinya hampir sama, cuman bedanya kalau di SD itu masih data tunggal, sedangkan kalau untuk tingkat SMA atau SMK sederajat itu masih sudah menggunakan data kelompok. Jadi median juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Perbedaannya sama dengan si MEAN yang di video sebelumnya, yaitu dalam penyajian datanya ketika data kelompok itu pasti menggunakan tabel, sedangkan kalau data tunggal pasti hanya barisan angka. Sebagai contohnya, misalkan diketahui barisan angkanya adalah 2, 3, 5, 1, dan 4 misalkan ya. Kemudian tentukan mediannya atau nilai tengah. Jadi langkah pertamanya adalah kalian harus mengurutkan angkanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dari 5 angka tersebut kita akan mencari nilai tengahnya. Pastinya si 3 ini ya, karena 3 adalah berada di tengah-tengah antara yang di sebelah kanan 2 angka dan sebelah kiri 2 angka. Jadi 3-nya merupakan si median. Kemudian kalau data kelompok itu menggunakan tabel, dan untuk menyelesaikannya agak sedikit mudah sih, nggak terlalu susah. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang median, yaitu nilai tengah. Median dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita akan membahas data tunggal. Dalam rumus data tunggal itu terbagi menjadi dua ya, jika n-nya ganjil dan jika n-nya genap. Yang dimaksud n itu apa? N adalah barisan angkanya. Jika jumlahnya ini misalkan ada 8, berarti itu genap ya, menggunakan rumus yang genap. Kemudian jika di sininya ada 9 angka, berarti ganjil menggunakan rumus yang ganjil. Jadi kalau untuk diketahui n-nya ganjil menggunakan rumus median sama dengan X atau data ke N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian kalau yang genap rumusnya ini setengah dikali dengan N X data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1. Biar lebih mudah langsung ke contoh, tentukan median dari data yang pertama yaitu 5, 6, 8, 4, 3, 7, 10, 7, 6, 9. Jadi kalau median itu langkahnya yang pertama harus urutkan data. Jadi kalau median itu harus urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari angka ini kita urutkan, data yang terkecil adalah, ya urutin ya, 3 ya, 3, terus 4, terus 5, terus 6-nya ada 2 kali, 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, dan 10. Sekarang kita hitung, ini ganjil atau genap, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, kalau 9 berarti N-nya ganjil, berarti N-nya ganjil. Kalau N-nya ganjil berarti menggunakan rumus median sama dengan X N plus 1 per 2. Tadi N-nya diperoleh sama dengan 9 ya, maksudnya ada 9 angka di sini. Jadi sama dengan X
9 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X. Berapa ini? 9 tambah 1 sama dengan 10 bagi 2, yaitu X5. Atau data ke-5 sama dengan, kita hitung data ke-5-nya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Data ke-5-nya adalah 6 di sini ya. Coba kita pastikan apakah benar 6 ini berada di tengah-tengah. 1, 2, 1, 2. Pas ya. Jadi 6 ini berada di tengah-tengah. Begitu ya. Pokoknya kalau datanya ganjil, pasti langsung angka ketemu seperti ini. Gitu. Atau pokoknya rumusnya ini. Sekarang lanjut yang poin B, 32, 34 dan seterusnya kita urutkan dari yang terkecil sama, berarti yang terkecil adalah 28 gitu ya. Berarti berapa jawabannya? Di sini urutannya 28, kemudian 29, kemudian 30, kemudian 32, kemudian 30, berapa lagi habis 32? 34 ini ya. Kemudian habis 34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini biar enak kita tambah ya 33 karena biar beda dengan atasnya. Jadi di sini 33 dulu. Kemudian habis 33 34. Next habis 34 36 37. 36 37 tadi kenapa ditambahin? Karena biar datanya itu genap. Kalau ganjil kan sama kayak atasnya ya. Jadi biar genap kita tambahin yaitu 33. Setelah data diurutkan, kemudian kalau mau pakai rumus ini, kalau nggak mau pakai rumus kita sekarang hitung berapa data diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tengah-tengahnya itu berapa? 8 bagi 2 itu berapa? Yes, 4 ya. Kita hitung 4 angka 1, 2, 3, 4. 4 berada di sini. Di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 juga ya. Berarti seperti ini, kita garis seperti ini. Batasnya adalah ini adalah tengah-tengahnya, ini adalah tengah-tengahnya. Jadi, kalau seperti ini, cara cepatnya adalah tulis angka ini dan angka ini, kemudian dibagi 2. Jadi, mediannya sama dengan 32 dibagi dengan 33 dibagi 2, 32 tambah 33 dibagi 2, maka sama dengan dijumlahin bagi 2 yaitu 65 dibagi 2 sama dengan berapa? 32,5. Ini kalau tanpa rumus ya, tanpa rumus seperti ini. Ini sangat cepat caranya kalau mau pakai rumus. Caranya yaitu median sama dengan setengah dari X, N-nya tadi kan 8 ya, berarti 8 dibagi 2 ditambah dengan X, 8 dibagi 2 tambah 1, gini ya. Jadi sama dengan setengah, buka kurung, 8 bagi 2 yaitu 4, kemudian ditambah dengan 8 bagi 2, 4 tambah 1, 5. Artinya suku keempat dan suku kelima. Kita hitung dari awal yang keempat mana dan yang kelima mana. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama tadi ya, cuman bedanya ini lebih detail. Jadi setengah dikalikan dengan 32 ditambah dengan 33 sama dengan setengah dikali dengan 65. Caranya sama dengan 32,5. Begitu ya, cukup mudah ya kalau untuk median. Dan cara cepat untuk yang poin A, bisa kita hitung berapa ini? Kita kira-kira aja tengah-tengahnya, kita ambil 2, kemudian 2. Nah, pas banget bisa 1 yang ini. Berarti ini adalah si median. Begitu ya. Baik, lanjut ke median data kelompok. Rumusnya yaitu median sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah. TB plus N per 2. N itu merupakan banyaknya data dalam frekuensi ya. Banyaknya semuanya, begitu maksudnya. Dikurang FK yaitu frekuensi kumulatif atau jumlah semua frekuensi sebelum kelasnya. Misalkan kelasnya di 55, di sini berarti FK-nya yaitu dari 3 sampai 14 dijumlahkan, itu frekuensi kumulatifnya.
Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas median. Misalnya kelas mediannya terletak di sini, berarti FI-nya adalah 10. Kemudian P itu panjang kelas, artinya dari 40 sampai ke 44 itu ada berapa? Misalkan 40, 41, 42, 43, 44. Jadi panjang kelasnya ada 5, begitu. Untuk contoh soalnya disediakan ini sebuah tabelnya. Jadi tabelnya ini ya, kita akan menentukan pertama TB. Sebelum ke TB kita akan menentukan dulu kelasnya di mana. Cara menentukan kelas yaitu langkah pertama kalian jumlahkan dulu semuanya ada berapa. Baik sekalian dijumlahkan, kita sekalian mencari si frekuensi kumulatifnya. Yaitu cara mencari frekuensi kumulatif adalah pertama tulis 3, kemudian yang di sini yaitu jumlah antara ini yaitu 9 atau 6 tambah 3. Kemudian yang di sini yaitu 9 ini tambah 14 atau 3 tambah 6 tambah 14. Begitu ya. Berarti 23. Kemudian yang di sininya berarti jumlahin semua atau 23 tambah dengan 10 itu 33. Kemudian si yang di sini berarti ini atau 33 ditambah dengan 18 yaitu 51. Kemudian jumlahkan lagi berarti 58 dan yang terakhir 60. Jadi jumlah datanya itu atau frekuensinya itu ada 60. Begitu ya. Nah, cara menentukan kelas. Cara menentukan kelas gitu ya. Jadi cara menentukan kelasnya adalah N dibagi 2 karena median kan nilai tengah, makanya dibagi 2, yaitu N-nya kan tadi 60 ini ya, kemudian dibagi 2 sama dengan 30, artinya data ke 30. Kalian lihat di frekuensi kumulatif, data ke-30 terletak di mana? Kalau di sini nggak mungkin ya, di sini masih ke 23. Berarti data ke-30 terletak di sini, di antara 33 ini. Pastinya dia lebih dari 30 ya. Karena kalau di sini kurang kan, jadi di sini. Jadi kelas mediannya yaitu terletak di sini. Gini ya. Nah, setelah diperoleh kelas mediannya, kita akan mencari yang diketahui biar lebih mudah. Yang diketahuinya itu yang pertama TB, tepi bawah kelas. Silakan diperhatikan dengan teliti. Tepi bawah kelas ini adalah kelasnya, ini ke kelasnya. Kemudian tepi bawah adalah ini tepi bawah, ini tepi atas. Tetapi kalau tepi bawah itu ini namanya batas bawah ya, batas bawah sama batas atas. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Karena kita mencari tepi bawah, jadi batas bawah dikurang 0,5. Atau sama dengan 5,5 dikurang 0,5. Jadi sama dengan 54,5. Begitu ya untuk tepi bawahnya. Kemudian FK. Mencari karena N-nya kan diketahui yaitu 60. Kemudian FK, frekuensi kumulatif. FK-nya ada berapa? FK merupakan semua jumlah frekuensi sebelum kelas. Berarti jumlah di sini sebelum kelasnya. Berarti berapa di sini? 23 atau 3 tambah 6 tambah 14 sama dengan 23. Kemudian FI-nya itu adalah frekuensi kelas median. Lihat frekuensi kelas mediannya berapa? Yes, 10. Paham ya? Kemudian panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi sudah dihitung yaitu dari 40 sampai 44, ini semua sama ya. Coba kita akan menghitung dari 45 sampai 49. 45, 46, 47, 48, dan 49. Sama panjang kelasnya yaitu 5. Setelah yang diketahui ditulis semua, kemudian kita akan mencari si mediannya. Median sama dengan rumusnya adalah TB plus N per 2 dikurang
FK per FI dikali dengan panjang kelas. Sama dengan TB-nya yaitu 54. 54,5. Kemudian N-nya yaitu 60 per 2 min FK-nya 23 per FI-nya yaitu 10. Kemudian panjangnya yaitu 5. Sama dengan nih 60 bagi 2 sama dengan 30 ya. Berarti 54,5 ditambah 30 dikurang 23 sama dengan 7. Kemudian dan ternyata ini bisa dicoret. Nih sama-sama dibagi 5, dibagi 5 2, dibagi 5 1. Berarti 7 per 2 begini ya, karena ini 1 ya udah habis ya. 7 ingat dari mana? 30 min 23. Lanjut, 54,5 ditambah 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Kemudian 54,5 ditambah dengan 3,5 sama dengan 58. Cukup mudah ya.